Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Izamuddin dengan NIM 22010100134. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Cloud Computing dengan section 8.5 dengan perintah orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dengan OpenShift. Baik, dalam latihan ini tugas kita adalah untuk menyebarkan kuotes aplikasi ke RHUCP. Aplikasi ini kuotes menggunakan layanan mikro yang dikemas kuotes -API dalam kuotes -UI container. Rekan kerja kita berhasil melakukan developer lapisan pertama aplikasi, yaitu kuotes-UI container ke RHUCP. Namun pada POD tersebut mengalami crash yang tidak merespon pemerintah. Selain itu, rekan kerja kita menghadapi kesulitan saat mencoba melakukan developer Qtest-API container ke RHUCP. Kita sebagai ahli RHUCP di perusahaan tugas untuk membantu rekan kerja kita sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut. Gunakan lab perintah untuk membuat UCP-lab proyek dan lakukan developer kuotes -UI microservice. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian lab startnya. Langsung saja kita copy di sini, so kita paste, lalu enter. Nah, sudah sukses. Langsung saja kita tambahkan halaman baru, jangan lupa diperbesar. Baik, skrip praktikum tersebut mengevaluasi tujuan praktikum biar skrip tetap berjalan di jendela terminal dan sesuai tujuan praktikum ini dari jendela terminal baru. Baik, masuk pada bagian 1. Kita masuk ke Lustre sebagai developer pengguna tersebut dan pastikan kita menggunakan UCP-lab proyek. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian 1.1-nya. Di sini kita disuruh memasukkan perintah UC login -u developer -p developer /https :/API .ocp 4.example.com. Langsung saja kita masukkan, copy, jangan lupa pakai T, lalu enter. Sudah kita enter di sini. Nah, di sini sudah tertera login sukses. Lanjut kita masuk pada bagian kedua. Kita disuruh memastikan kita menggunakan UCP-lab proyek. Langsung saja masukkan perintahnya, copy, paste di sini, enter. Nah, sudah berhasil. Nah, di bagian kedua kita disuruh mengubah ke home student
garis miring do 188 garis miring lab garis miring OpenShift minus lab. Direktori ini berisi quotes minus api file YAML yang dibuat oleh kolage kita. Perlu diketahui bahwa file YAML mungkin mengandung kesalahan. Langsung saja kita masukkan kodenya di sini. Kita enter. Nah, masuk pada bagian ketiga. Gunakan developer.yaml file tersebut untuk menyebarkan quotes minus api kontainer di ocp minus lab proyek RHOCP. Dan di sini kita disuruh membuat developer dengan menggunakan developer.yaml tersebut. Ini saja kita masukkan perintahnya. Ctrl C, Ctrl V, lalu enter. Nah, masuk pada bagian 3.2-nya, kita disuruh membuka file, yaitu dengan nama developer.yaml. File tersebut di editor teks seperti gedit dan ubah patch.selector.match11c. Kolom tersebut akan menggunakan label yang sama dengan patch.template.metadata.label kolom tersebut. Langsung saja kita mengkopinya. Ctrl C. Jangan lupa masukkan perintahnya yaitu gedit, lalu paste, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian file developer.yaml-nya. Di sini kita disuruh merubah isi dari file tersebut. Kita disuruh merubahnya. Kalau sudah, langsung saja kita save, langsung keluar. Nah, masuk pada bagian 3.3, kita disuruh membuat developer deployment dengan menggunakan deployment.yaml tersebut. Kita disuruh menjalankannya. Kita Ctrl C, Ctrl V, lalu enter. Nah, pada bagian 3.4-nya, 3.4 kita disuruh memverifikasi bahwa quotes minus api POD aplikasi berada dalam running keadaan benar. Langsung saja kita copy, kita enter. Nah, sudah keluar. Nah, pada bagian keempat, gunakan service.yaml file ini untuk mengkonfigurasi quotes minus UI jaringan kontainer dalam OCP-lab project. Konfigurasikan service.yaml file agar sesuai dengan persyaratan berikut. Kontainer tersebut, quotes-UI harus dapat mengakses quotes-API kontainer lain di http://quotes-api://2.8080 URL.
Langsung saja kita mengcopy linknya. Jangan lupa membuka Firefox untuk melihat. Bisa langsung kita enter. Sudah, langsung saja kita keluar. Nah, masuk pada bagian 4.1, kita disuruh membuka service.yml. File tersebut di editor teks, misalnya gedit. Kemudian konfigurasikan layanan untuk berjalan di port 8080. Langsung saja kita copy buat masuk ke dalam filenya. Jangan lupa masukkan kodenya gedit. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk dalam filenya dan kita disuruh merubah bagian portnya. Di sini 8080 bagian 4.2 nya di target port kita juga disuruh merubahnya menjadi 8080. Jangan lupa kita save, lalu keluar. Nah, pada bagian 4.5 kita disuruh membuat layanan dan menggunakan service.yml file tersebut. Langsung saja kita copy. Kalau bisa. Nah, di bagian sini kita disuruh menjalankan perintahnya lagi. Sudah keluar, di sini restartnya lagi. Nah, masuk pada bagian 4.8-nya, mulai ulang quotes UI API kontainer. Kita dapat menghapus kontainer yang berisi app quotes minus UI label tersebut dengan membiarkan quotes minus UI development membuat ulang kontainer tersebut. Jadi kita copy perintahnya di sini, lalu kita paste, terus kita enter. Kemudian verifikasi bahwa quotes minus UI development telah membuat kontainer baru dengan perintah oc.get.pu. Jadi kita copy. Di perambanan web
kita disuruh membuka link HTTP-nya dan verifikasi apakah aplikasi tersebut berfungsi. Jadi kita copy, masuk ke Firefox. Langsung pada bagian terakhir kita left finish. Kita tunggu sebentar. Dan sudah sukses ya di sini. Uh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.